Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, ini kan dulunya kelasnya 1B2 ya? Kelas 1B2 Iya, bukan? iya kayaknya Pak. 1B2 yang dulu mata kuliah saya itu studi Al-Quran Hadis Pendidikan ya? Iya Pak. Nah ya, nah untuk materi mata kuliah itu studi Al-Quran dan Hadis Pendidikan, tugasnya itu masih berjalan ya. Jadi nanti selesaikan tugasnya di akhir bulan ini, insya Allah nanti akan saya olah, akan saya serahkan nilainya ke bagian akademik. Nah selanjutnya sekarang kita tergabung di kelas kita, yaitu tentang pengembangan media pembelajaran dan kurikulum PAI ya. Atau kita sebut dengan mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Sebentar, kita pastikan dulu nama mata kuliah kita, yaitu pengembangan sumber belajar ya. Pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Jadi mata kuliah kita pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Nah kemudian karena memang kesulitan kita untuk bertemu, seharusnya memang ada pembelajaran ya terkait dengan di kampus yang sudah kita miliki. Nah, karena memang ada keterbatasan itu, sekarang kita tetap menggunakan Google Classroom ya. Google Classroom sebagai salah satu bagian dari media pembelajaran kita. Nah, Google Classroom ini sudah saya buat, ada di link kelas ya, dengan link yang bergabung ya, jadi tinggal klik saja nanti bisa bergabung. Dan ini sudah ada 2, Pak Saifullah, Bu Siti Nurjana sudah bergabung di kelas kita. Nah, kemudian nanti ada materi-materi yang memang sudah disiapkan terkait dengan materi pembelajaran kita pada mata kuliah ini. Nah, saya akan kirimkan rencana pembelajaran RPS ya, ada mata kuliah ini. Ya. Nah, ini RPS yang perlu kita pahami untuk mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Yang pertama, pada pertemuan pertama ini kita membahas tentang tema-tema perkuliahan yang akan kita bahas dalam pembelajaran. Model pendekatan pembelajaran kita ya andragogi ya, dari pendekatan pembelajaran orang dewasa, yang tentunya proses pembelajaran ini harus diiringi dengan motivasi ya, atau juga keinginan yang kuat, karena memang kelas kita ini sebagian besar memang sudah memiliki aktivitas pekerjaan yang memang sudah rutin. Jadi mau tidak mau menekatkan ya untuk proses belajar, menyempatkan waktu untuk belajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah kemudian pada pertemuan pertama kita proses ya proses pembelajaran, kemudian juga kontrak perkuliahan kita sederhanakan karena proses pembelajaran kita adalah berdasarkan luring ya, artinya mau tidak mau kita ketika perkuliahan itu memiliki alat atau media yang bisa digunakan, bisa handphone atau laptop atau sejenisnya yang bisa mengakses link yang sudah diberikan, termasuk juga memastikan ada jaringan internet sehingga tidak ada kendala dalam proses pembelajaran.
Nah, kemudian tema-tema yang selanjutnya yang harus kita bahas tentang analisis ya, kebutuhan sumber belajar dan media pembelajaran PAU. Kita memahami dan menganalisis ya, sumber belajar itu seperti apa dan media pembelajaran PAU itu seperti apa. Karena pada dasarnya mata pelajaran PAI itu memiliki kekhasan dalam pengertian sesuai dengan proses tujuan dari pembelajaran PAI itu sendiri. Ya, PAI itu lebih cenderung pada karakter, akhlak mulia, keimanan, ketakwaan. Maka karakter-karakter proses pembelajaran seperti itu tidak boleh diabaikan ya, termasuk juga dalam proses pemilihan kebutuhan-kebutuhan belajar dan juga media pembelajaran PAI. Nah, media pembelajaran PAI ini kalau berkaitan dengan keimanan merupakan media yang sangat dalam tanda kutip ya sulit ya. Kenapa? Karena titik tekan dari proses pembelajaran PAI ini adalah keimanan. Artinya mengajarkan kepada seseorang peserta didik untuk beriman dan percaya pada Allah Subhanahu wa taala, kepada hal-hal yang kelihatannya memang sangat abstrak ya. Karena abstrak, maka keimanan itu menjadi kunci untuk mempercayainya. Seperti kita mengajarkan tentang adanya Tuhan, ya. Karena secara physically, ya mungkin tidak pernah melihat, tapi harus diimani dengan keyakinan. Nah, karena itu bagaimana medianya, dan yang penting juga harus kita yakini. Kemudian kita juga meyakini ketika orang berbuat baik itu akan masuk surga, ketika orang berbuat buruk akan masuk neraka. Bagaimana kemudian kita meyakinkan pada peserta didik kita itu untuk mampu mempercayai itu dan punya implikasi positif dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga orang yang melakukan berbuat baik ya, itu akan mendapatkan balasan kebaikan surga dan sebaliknya juga akan mendapatkan neraka. Nah, maka kira-kira media apa yang membuat orang itu bisa yakin percaya? Kenapa? Kalau kita menggunakan media yang salah, ya itu juga akan berdampak pada proses pembelajaran yang tidak menyenangkan ya. Contoh misalkan membuktikan tentang adanya neraka dengan menggunakan korek api gitu kan, ini adalah neraka, kemudian diberikan kepada bagian anggota tubuh siswa seperti itu kan, seperti ada di media yang membuat hebohan gitu ya. Nah, ini penting untuk dipelajari tentang pembelajaran media pembelajaran PAI. Kemudian yang ketiga ada desain, ada mendesain tentang instruksional dalam pengembangan sumber belajar. Materi kita sifatnya adalah ceramah, diskusi, dan bermain peran ya sebenarnya. Tapi kita lebih cenderung pada diskusi ya, diskusi sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Keempat, ini tentang pengembangan bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk PAI. Pada saat ini kita bisa mengetahui banyak sekali media-media atau alat-alat yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran berbasis IT ya. Karena itu pada saat ini mau tidak mau ya guru PAI harus mampu menguasai IT atau menguasai hal-hal yang didekati oleh siswa. Sebagian besar siswa ini sudah memiliki akun-akun, alat-alat atau media sosial gitu ya. Maka guru PAI saat ini mau tidak mau harus memiliki akun itu, tapi memberikan kontribusi positif ya. Memiliki rekaman video yang singkat
yang bisa diakses oleh peserta didik. Kemudian bisa memberikan tugas lewat media tersebut, tapi dengan etika dan aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan norma-norma pendidikan agama Islam. Paling tidak kalau guru sudah menggunakan alat itu meminimalisir siswa itu untuk bermain game online ya, bermain yang lainnya, tapi lebih cenderung pada pembelajaran yang ditugaskan oleh guru sesuai dengan instruksi kurikulum. Nah, kemudian juga kalau kita lihat kebijakan saat ini tampaknya memang akan dikembalikan lagi seperti masa lalu ya, tidak menggunakan gadget ya. Tapi gadget itu sesuatu yang mungkin tidak bisa ditolak. Di sekolah mungkin saja tidak menggunakan, tapi di rumah bisa menggunakan. Nah, jadi zaman sekarang itu mau tidak mau hal-hal tersebut juga harus disikapi secara bijak, sehingga proses pembelajaran tetap memiliki makna dan berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada yang kelima tentang pengembangan media pembelajaran interaktif dalam pendidikan agama Islam. Nah, PAI selama ini kita berikan proses pembelajaran yang sifatnya instruksi-instruksi yang ada di sekolah ya, tapi tidak menggunakan media pembelajaran interaktif. Nah, di media saat sekarang banyak sekali media-media pembelajaran yang bersifat interaktif, bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran, dan ini juga harus dikuasai oleh guru-guru PAI. Ya, misalkan pengembangan pembelajaran yang berbasis quizzes, ya, cohort dan segala macamnya, itu juga harus dikuasai oleh guru-guru atau teman-teman dari PAI ini, sehingga dalam proses pembelajarannya lebih bermakna ya, dan memiliki memori yang dilakukan yang dipahami oleh peserta didik. Karena proses pembelajaran pada dasarnya adalah memberikan pengalaman-pengalaman kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu sedikit demi sedikit mampu untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangannya. Nah, kemudian ini kita juga pengembangan buku ajar dan modul pembelajaran PAI. Bagaimana kita bisa membuat perangkat-perangkat pembelajaran ya, tentang modul, buku-buku ajar dan lainnya ya, yang ada di proses pembelajaran ya. Oke, sudah masuk semua. Ya, ini otomatisnya padahal sudah diaktifkan. Oke, lanjut terkait dengan mana tadi. Nah, kemudian juga nanti pertemuan ke-7 kita melaksanakan UTS dan UAS, tapi UTS dan UAS ini digabung saja seperti mata kuliah sebelumnya. Saya sih berorientasi berbasis jurnal gitu ya. Kalau kemarin memang berbasis buku chapter, tapi sekarang ini saya ingin teman-teman semua bisa citasi, kemudian mulai sekarang punya akun Google Scholar ya, atau akun-akun lainnya, sehingga nanti memiliki rekam jejak karya-karya ilmiah. Nah, ketika menjadi guru itu sudah memiliki rekam jejak penulisan karya ilmiah. Nah, artikelnya silakan dipilih salah satu dari tema yang sudah kita buat di sini. Nah, nanti bisa dikirimkan di artikel di jurnal bersinta ya. Bisa Sinta, ya semua Sinta lah, bisa Sinta 6, Sinta 5, atau yang lebih tinggi lagi, Sinta 2 itu lebih baik. Jadi kalau disarankan nanti bisa tayang di jurnal tersebut, itu tugas akhirnya. Bagaimana nanti caranya, nanti kalau seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita bisa
buatkan ya bagaimana caranya agar kita bisa mengirim di jurnal sesuai dengan template jurnal, karena setiap jurnal itu punya template yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, kemudian yang ke-8 itu tentang tema kita tentang pengembangan dan media pembelajaran PAI. Nah, proses pembelajaran PAI ini untuk orang dewasa. Proses pembelajaran PAI memang diajarkan mulai dari prasekolah ya. Sekolah, kemudian juga sampai perguruan tinggi, dan juga di masyarakat. Nah, bagaimana proses pembelajaran PAI yang ada di masyarakat? Ya. Misalkan proses pembelajaran agama Islam di masyarakat itu berkembang melalui lembaga-lembaga seperti majlis taklim, ya, masjid, musola, ataupun bentuk pengajian-pengajian lainnya. Tapi ini belum terorganisir secara baik, sehingga proses pembelajaran yang ada sudah lama berkembang, terlihat masih prosesnya hanya itu saja yang dipelajari. Bukan tidak penting, ya, tapi ini memang sangat penting. Tapi alangkah lebih baiknya guru-guru PAI ini memiliki kemampuan untuk bisa membuat struktur, katakanlah. Kalau misalkan majlis taklim itu pakai kurikulum, itu kan mungkin lebih baik ya, karena terprogram. Nah, tetapi selama ini memang bentuk pengajian yang kita lakukan di lembaga-lembaga pendidikan untuk orang dewasa lebih cenderung didasarkan atas kerelaan, kesederhanaan, dan sesuai dengan tradisi yang berkembang. Tradisi kita berkembang, misalkan proses belajar itu adalah sebagai suatu kewajiban. Itu adalah sesuatu yang penting, yang hebat. Tapi perlu juga dikelola, di-manage secara baik. Karena kalau tidak di-manage secara baik, ya jelas kebaikan nanti akan terkalahkan oleh ketidakbaikan. Jadi al-haqqu bila nizam, yaghlibul batil binizam. Kebenaran yang tidak terorganisir secara baik, itu akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Karena kita yang bergerak di rumpun PAI harus memiliki formulasi yang baik dalam proses pengembangan media-media pembelajaran PAI, terutama media pembelajaran untuk orang dewasa. Dan misalkan ada pemikiran kita untuk mendirikan madrasah husnul khotimah gitu ya. Madrasah yang memang nanti diisinya orang-orang yang katakanlah sudah usia lanjut, manula. Bagaimana caranya agar wafatnya husnul khotimah? Karena kan kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Ya paling tidak ada madrasahnya yang mengarahkan orang pada hal-hal yang seperti itu. Ini penting juga ya, karena semua pendidikan dalam ajaran Islam itu adalah baik, dan pendidikan itu dimulai ketika dalam kandungan, bahkan mulai memilih pasangan mungkin ya, karena dalam kandungan sampai dia wafat atau masuk ke liang kubur. Nah, jadi proses pembelajaran itu tetap berlangsung. Ini mungkin kesempatan yang harus kita lakukan secara baik sehingga ada ide kreatif terkait dengan pengembangan pendidikan agama Islam di masyarakat, terutama pendidikan kepada orang dewasa. Nah, kemudian yang ke-9 ini nanti kita bahas tentang pengembangan audiovisual dan multimedia dalam pembelajaran PAI. Kita bagaimana praktik ya, harusnya kita praktik bagaimana mengembangkan alat audiovisual dalam pengembangan multimedia. Nanti juga kita belajar tentang teori-teori kecerdasan. Nah, teori-teori kecerdasan ini kan biasanya yang dirujukan adalah rujukan itu Gartner, di mana proses pembelajaran kecerdasan itu beragam. Kalau dulu orang lebih cenderung memahami dengan IQ ya, IQ, intelligent, kecerdasan intelligent vision. Artinya orang yang memiliki IQ yang tinggi itu adalah yang terbaik. Padahal dalam faktanya tidak selalu orang yang ber-IQ tinggi itu sukses. Karena kesuksesan itu bukan dalam kognitif saja, tapi juga afektif dan psikomotorik. Nah, jadi kecerdasan ini juga penting, karena itu yang dilakukan kemudian adalah bagaimana emosional seseorang harus diolah secara baik, dan kecerdasan itu berkembang sehingga bisa memberikan kontribusi dalam proses pembelajaran. Nah, orang
Kecerdasan itu pada dasarnya memang ada 3 ya, ada kinestetik, ada auditory, ada visual. Visual itu melihat, artinya saya paham karena saya melihat. Nah, ada juga gaya-gaya belajar seperti itu. Ada auditory, ya. Auditor itu mendengar. Saya mendengar, maka saya paham. Dia tidak perlu melihat, tapi mendengar dia paham. Ada kinestetik. Kinestetik itu praktik ya. Gerakan-gerakan, olahraga-olahraga, ada kecerdasan di situ. Ada juga yang multiple, kecerdasan yang beragam. Nah, kecerdasan-kecerdasan ini juga harus dikembangkan secara baik sehingga pendidik atau guru itu mampu memahami dan mengklasifikasikan peserta didik juga sesuai dengan perkembangannya. Nah, kemudian juga kita belajar juga nanti tentang pengembangan permainan edukatif dalam pembelajaran agama Islam. Mungkin Bapak-bapak, teman-teman semua yang ada di sini pernah mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan di mana Kementerian Agama dan beberapa waktu yang lalu itu biasa kerjasama dengan USAID ya, dengan Australia, dengan Islamic Bank ya, Bank Dunia, ada macam-macamnya itu. Nah, di mana guru-guru diajak, dilatih bagaimana proses pembelajaran itu tidak harus formal. Artinya begini, ketika memulai proses pembelajaran itu dibahagiakan dulu peserta didik itu ya. Ada ice breaking ya, ada penyemangat, permainan penyemangat. Tidak ada tugas yang terlalu membebankan peserta didik ya. Sehingga kemudian ketika sudah lepas beban-beban itu, maka proses pembelajaran menjadi lebih bermakna karena seorang anak itu biasanya kalau ada masalah ya agak sulit untuk menerima materi. Maka kemudian proses pembelajaran dewasa ini adalah proses pembelajaran yang menghargai keberagaman anak. Jadi bukan hanya guru yang harus dihargai ya, tapi juga bagaimana guru juga menghargai keragaman-keragaman yang ada pada peserta didik. Apalagi saat ini madrasah atau sekolah itu kan wajib menerima ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Dan ini juga harus penting di mana sekolah juga harus memiliki kemampuan dalam melakukan hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian juga ada pengembangan sumber belajar berbasis web untuk PAI. Nah, bagaimana mungkin nanti kita bisa memanfaatkan web yang tidak harus berbayar ya, seperti Google sudah menyiapkan sites ya dalam proses pembelajaran. Bagaimana gitu kita manfaatkan sehingga kita guru atau siswa juga bisa membuat aktivitas kita dalam proses pembelajaran. Seperti misalkan contoh sites ini saya coba buat ya. Nah, ini gratis sebenarnya. Ada sites. Ini sering saya manfaatkan untuk perkuliahan ya. Jadi kalau kita ingin misalkan perkuliahan pasca, materi-materi perkuliahan, nah tinggal kita siapkan link-linknya di sini ya. Bahkan teman-teman juga yang mau melihat perpustakaan ya bisa, karena saya sudah menyiapkan ini ya, perpustakaan-perpustakaan. Jadi kita jadikan sebagai media pembelajaran saat ini ya. Ini ada, walaupun mungkin berbasisnya Google Drive yang sederhana, tapi paling tidak bisa dimanfaatkan secara baik. Nah, kalau misalkan saya bisa menerapkan di sini bagaimana kalau ada yang kesulitan untuk mencari referensi, saya menyiapkan paling tidak ada 1.500 kitab ya, baik kitab terjemahan ataupun mungkin kitab kuning atau turoth ya, turoth pada dan kitab kuning itu pada saat berbeda. Turoth lebih cenderung pada kebahasaan ya, kalau kitab kuning biasanya kitab yang dikaji. Ini banyak sekali ya, kalau teman-teman bisa membaca, ini kan saya baca kitab-kitab, ada Imam Hadis ya, ada 12 judul. Ini kalau kita beli lumayan harganya ya, tapi sekarang sudah berbentuk PDF dan ini juga bisa disebarkan. Ini menggunakan website ya, website yang gratis, Sites ya. Nah, kemudian juga misalkan ilmu filsafat, klik di sini kita bisa secara langsung bisa melihat kitab-kitab, buku-buku filsafat yang mungkin
sudah dikumpulkan oleh teman-teman lain. Ya, itu salah satu bagaimana cara kita untuk melakukan proses pembelajaran ya dengan menggunakan website. Dan ini juga bisa diterapkan pada peserta didik kita. Tentunya mungkin disesuaikan dengan usianya ya, peserta didik dengan usianya. Berbasis web, ya ada website itu beragam ya, ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Kita pakai yang gratis saja, yang penting materi-materi kita bisa tersampaikan. Nah, karena mata kuliah kita pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI, maka sebenarnya harusnya kita berorientasi pada akhirnya itu punya produk ya, produk media ataupun produk mampu menggunakan media-media pembelajaran yang sudah disiapkan secara baik. Nah, ini ada pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran untuk remaja. Kenapa dibedakan dengan orang dewasa? Ya, karena memang pada dasarnya orang dewasa itu belajar hanya sifatnya adalah sharing ya, karena mereka pada dasarnya sudah memiliki pengalaman. Tetapi kalau untuk remaja ini mereka yang sedang tumbuh dan berkembang. Nah, ketika sedang tumbuh dan berkembang, maka perlu sesuatu yang baik, yang menantang, yang bisa memberikan kontribusi dalam kehidupannya. Ada dampak-dampak hal-hal psikologi yang harus dibedakan ya antara orang dewasa dan remaja. Nah, kemudian nanti ada pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran untuk pendidikan karakter. Ini pendidikan karakter memang menjadi bagian yang tidak terpisah dalam proses pembelajaran PAI. Karena tujuan dari pembelajaran PAI juga pada dasarnya adalah karakter. Nah, karena itu maka pendidikan PAI ini, karakter ini juga ada metode media pembelajaran apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Dan kemudian ada lagi, ini hanya pilihan tentang pengembangan sumber belajar dan pembelajaran PAI untuk pendidikan multikultural. Bagaimana kita moderasi beragama itu sekarang juga menjadi isu ya. Bukan memodernkan agama, tapi bagaimana orang beragama memiliki sifat yang moderat, sifat wasatiyah, tengah-tengah, tidak terlalu eksklusif ya, atau tidak terlalu inklusif. Jadi memahami agama secara baik ya dalam proses pembelajarannya. Nah, itu mungkin hal-hal yang memang perlu kita pahami ya, kita secara baik dalam proses pembelajaran ya, terkait dengan RPS, rencana pembelajaran yang saya sampaikan dalam kelas. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk bisa masuk ke kelas ya, ke kelas kita. Kelasnya berbeda dari kelas yang kemarin. Yang kelas yang ini namanya kelasnya adalah kelas untuk pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Alhamdulillah di sini sudah ada 4 yang bergabung. Yang belum bergabung silahkan bergabung, nanti silahkan klik link yang saya sertakan di kelas ya, yang saya sertakan di WA itu. Di WA itu ada masuk ke kelas, silahkan nanti klik untuk bergabung. Dan kemudian di kelas ini karena kita sudah mulai, jangan lupa untuk mengklik kehadiran ya. Nah, ini kehadiran. Saya akan tayangkan, saya akan kirimkan pada pertemuan ini untuk mengisi kehadiran. Ya. Nah, silakan nanti kehadirannya sudah tayang, sudah bisa terlihat, nanti silakan isi kehadiran. Itu mungkin pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada hal-hal yang kita diskusikan, disilahkan, dan saya mengucapkan selamat kepada teman-teman ya. Artinya sudah masuk di semester kedua. Semester 3 sedikit lagi, ya langsung nanti tesis ya. Jadi proses di S2 itu memang 1,5 tahun itu sudah bisa menyelesaikan perkuliahan. Oke, kalau ada hal-hal yang didiskusikan, disilahkan.
Mungkin dari Pak Jamaludin, silakan Pak Jamaludin. Halo, ya silakan Pak Jamaludin. Ya, Pak Jamaludin ada yang ditanyakan? Pak Saifullah, ada yang bisa diskusikan Pak Saifullah? Ini Pak, mohon izin, itu yang tadi ada kitab-kitab kuning di link Bapak itu bisa diunduh nggak Pak? Oh bisa, saya silahkan saja. Oh. Karena nanti saya, oke, kalau jadi kita sudah belajar berbasis web ya, nanti saya coba, nah ini perpustakaan, namanya di Pustaka ya. Nanti silakan klik yang nama saya, diklik itu nanti saya kirimkan di mana ya. Nah, di link ini aja nih, di link itu ada tuh. Nah, di link komentar. Nah, itu di link iya komentar. Pak. Ya, silakan Siap, nanti siap. diklik. Kalau memang bisa dibuka, itu nggak akan saya tutup ya. Saya wakafkan aja lah buat teman-teman semua. Silakan tinggal dibaca aja. Iya Pak, semoga Itu berkah ada Pak. 1.500 kitab kalau nggak salah itu, dengan beragam jilidnya ya. Dan kitab terjemahannya juga ada. Ini hanya referensi karena memang penting sekarang kita proses pembelajaran itu sudah beragam media yang kita gunakan. Ya, terima kasih Pak Saifullah. Mungkin dari Ibu Siti Nurjana ada diskusi? Oke, Pak Ilham Anwar Wahid. Bu Juliantika, Bu Tika, ada yang bisa diskusikan Bu Tika? Tidak Pak, sudah cukup. Ya cukup ya Bu Lina. Sama Bapak, udah cukup. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Jadi itu mungkin pengantar perkuliahan kita, dan nanti kita akan ketemu sesuai dengan kalender, jadwal yang sudah disediakan. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, kita bisa diskusi di forum kelas atau di grup WA atau link yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat bergabung ya. Cepat sekali kita langsung bergabung di kelas di semester 2. Mudah-mudahan selesainya juga lebih cepat dan tesisnya juga dimudahkan semuanya ya. Selamat datang Pak Panut ya. Kita sudah mengakhiri sesi perkuliahan ini. Jangan lupa juga nanti tetap masuk ke kelas ya, dan isi kehadiran, insya Allah nanti bisa direkam, dan saya biasanya menyisipkan rekaman setelah disediakan oleh media ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih ya atas